Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi IPA SMP yang berkaitan dengan mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik. Lebih tepatnya pada kelas 8 IPA SMP Kurikulum Merdeka. Pada bab 5 mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, adik-adik perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa anorganik. Jadi, senyawa anorganik ini pada umumnya tidak mengandung atom C dan tidak memiliki ikatan CH. Selain itu, senyawa anorganik ini juga berasal dari alam, bukan dari makhluk hidup. Hidup kita ini tidak terlepas dari berbagai unsur yang melimpah ruah di sekitar kita. Manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada unsur-unsur yang ada di alam. Apa itu unsur? Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat yang terlihat ataupun tidak terlihat terdiri dari unsur. Ilmuwan telah mengidentifikasi ada 118 unsur yang terdiri dari 94 unsur alami dan 24 unsur sintetis. Nah, unsur ini memiliki sifat-sifat tertentu loh adik-adik. Sifat unsur terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur jika bertemu zat kimia lainnya. Sedangkan sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk zat, suhu, kerapatan, titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik. Selain memiliki sifat fisika dan kimia, ternyata unsur juga memiliki sifat atomik loh adik-adik. Nah, sifat atomik unsur ini berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam model atom, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan suatu unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar unsur yang utama, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur logam berwujud padat dan cair, sedangkan unsur non-logam berwujud padat dan gas. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat antara unsur logam dan non-logam. Nah, secara umum metaloid ini sulit dibedakan dengan unsur logam. Oleh karena itu, ilmuwan memasukkan unsur metaloid ini ke dalam unsur logam saja. Berikut ini merupakan contoh unsur logam, yaitu aluminium, emas, fransium, titanium, dan perak. Contoh unsur non-logam yaitu oksigen, xeon, neon, dan belerang. Sedangkan contoh metaloid adalah boron dan arsen. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh senyawa anorganik adalah air, garam dapur, karbon dioksida, dan silikon dioksida. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah campuran. Adik-adik tahu tidak apa itu campuran? Campuran adalah perpaduan beberapa zat yang masing-masing masih tetap memiliki sifat aslinya. Contoh campuran adalah udara yang terdiri atas oksigen dan nitrogen dalam bentuk atau wujud gas serta gas-gas yang lain. Selain itu, contoh lainnya adalah air kopi yang terdiri atas air dan kopi. Perlu adik-adik tahu bahwa campuran terdiri atas 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran dapat dipisahkan dengan cara filtrasi, evaporasi, sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Oke, baiklah, sekian pembahasan materi dari kakak. Kakak harap adik-adik paham. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. See you next time.